94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Erlisa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Dinda Kirana di edisi hari Selasa 11 April 2023. Apa kabar Anda? Tentunya sekarang ini sedang menahan lapar dan juga dahaga ya, karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan puasa. Dan tentunya semoga kita bisa berpuasa sebulan penuh full tanpa ada rintangan atau halangan apapun. Semoga itu harapan kita bersama. Baik pemirsa, sahabat Erlisa, di sini Dinda Kirana bertemu dengan Anda di talk show siang. Kali ini bersama Ketua KONI Kabupaten Jepara yang sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang siar radio Erlisa FM Jepara. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua KONI Kabupaten Jepara. Ya, kabarnya seperti apa? Lama nggak jumpa. Baik. Alhamdulillah. Olahraga terus ya. sehat Tetap sehat ya, meskipun puasa tetap berolahraga. Nggak haus ya Pak ya? Aman. Ya, alhamdulillah. Nonton anak-anak olahraga. Oh gitu, nonton anak-anak dan tentunya membina ya juga, mendampingi. Baik sahabat Erlisa, itu kita sudah menyapa beliau Bapak Samsul Anwar yang sudah hadir di ruang siar radio Erlisa FM Jepara. Dan untuk Anda tentunya yang saat ini sudah live di Facebooknya Erlisa FM Jepara, terima kasih. Yang sudah nonton bareng juga terima kasih. Atau yang sudah mendengarkan radio Erlisa mulai lihat-lihat gelombang, lacak-lacak gelombang radio Erlisa di mana ya? Yaitu di 94,7 FM di talk show siang bersama Ketua KONI Kabupaten Jepara. Dan untuk Anda yang mungkin nanti ingin memberikan respondennya, pertanyaan atau sanggahan atau mungkin tanggapan seputar KONI, silakan Anda bisa masuk di nomor WA 081805805804, juga bisa SMS di situ, atau bisa telepon langsung yang pengen ngobrol langsung bersama Ketua KONI mumpung hadir di sini ya di 4299800. Dan kita juga live di streaming www.erlisafmjepara.com. 1 jam kebersamaan kita sampai pukul 12 siang nanti. Langsung aja ke Bapak Samsul Anwar, ini seputar menyambut hari jadi Jepara ya Pak ya. Di momen bulan April ini sepertinya meskipun ini bulan Ramadan, ada momen-momen penting yang dirayakan di Kabupaten Jepara, yaitu hari jadi salah satunya. Terus nanti tanggal 21 April hari Kartini, dan kemudian tanggal 22 April kita merayakan hari Idul Fitri. Wah, ini kayaknya momen-momen besar ya. Kita patut bersenang, patut bangga, dan semoga menjadi keberkahan untuk Kabupaten Jepara sendiri. Porprov 2023 ini juga sudah dekat. Persiapan-persiapan dari KONI mungkin sudah dilakukan ya, untuk latihan-latihan dan juga untuk pembinaan dan lain sebagainya, dalam rangka menyambut Porprov dan juga dalam rangka menyambut hari jadi di Kabupaten Jepara. Seperti apa rangkaian-rangkaiannya itu Pak Samsul Anwar, silakan. Terima kasih Pak Dinda. Jadi antara Harla dengan persiapan Porprov sebenarnya kan berbeda ya, tetapi ini momentumnya yang kebetulan tahun ini sama. Iya, jadi betul. saya kira akhirnya nggak bisa dipisah. Iya. Tetapi kami memaknai antara hari jadi dengan Porprov, saya kira ini dua hal yang berbeda. Jadi berkaitan dengan Porprov ya, ini Porprov. Iya. Karena kebetulan ini kan hajat pemerintah provinsi yang tahun 2023 ini diselenggarakan di Patiraya, salah satunya di Kabupaten Jepara. Betul sekali. Di Porprov ini masyarakat mungkin banyak yang kurang paham ya. Jadi pekan olahraga paling prestis di Jawa Tengah itu namanya Porprov. Kalau di nasional itu kan PON. Iya. Di Jepara ini menurut kami dapat berkah karena untuk menjadi tuan rumah. Kejatuhan sampur ya. Ini juga nggak mudah. Nggak mudah, ya, betul. Biasanya itu ya kalau nggak Solo ya Semarang, Banyumas hanya berputar di situ. Nah, ini alhamdulillah tahun 2023 ya melalui dukungan penuh pemerintah kabupaten, juga kepercayaan dari
pemerintah provinsi ya, Bapak Gubernur. Bapak Gubernur. Ini alhamdulillah tahun 2023 atau Porprov yang ke-16 diselenggarakan di Pati Raya. Dan ini agak unik karena biasanya hanya diselenggarakan satu kabupaten. Sekarang diselenggarakan dari 57 cabang olahraga itu diselenggarakan di 6 kabupaten. Memang ini agak ya harus kerja keras untuk mengawal atlet yang tersebar di 6 kabupaten nanti. Nah, pembukaan rencana tanggal 5 Agustus tahun 2023 di Stadion Kabupaten Pati, dan penutupan tanggal 11 di Kabupaten Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini Kabupaten Jepara. Ya, nanti rangkaiannya final sepak bola dan kemudian dirangkai dengan pesta kembang api dan rangkaian budaya di Jawa Tengah, khususnya budaya di Kabupaten Jepara. Nah, ini barangkali nanti saya menampung masyarakat untuk mungkin ada budaya apa yang bisa kita promosikan di dalam proses penutupan nanti, karena konsep Porprov kali ini memang agenda utama adalah bagaimana mendorong prestasi olahraga di Jawa Tengah, utamanya di Kabupaten Jepara. Tetapi kita tahu melalui olahraga ini banyak hal yang bisa disinergikan, baik itu promosi daerah, baik masalah perekonomian, pariwisata, budaya. Nah, konsep ini yang sedang kami godok sehingga betul-betul Porprov ini banyak aspek yang bisa kita konversi menjadi nilai manfaat di dalam proses pelaksanaan Porprov nanti, termasuk itu Mbak Dinda. Jadi selama seminggu, karena kita kedatangan 35 kabupaten kota dan kebetulan di Jepara itu ketempatan olahraga yang besar-besar, ini yang berguru kayak sepak bola, futsal, takraw, itu olahraga gemuk. Jadi kalau saya menghitung kuota yang dari panitia besar Porprov Jawa Tengah itu yang hadir di Jepara itu hampir 1.800 sekian itu dari atlet dan pelatih. Baik atlet maupun pelatih. Di luar official, di luar keluarga yang ingin hadir. Ini kan sebuah potensi yang perlu kita siapkan, kita kelola sehingga beberapa aspek itu nanti akan ada nilai manfaat di situ, termasuk bazar seminggu di alun-alun tanggal 5 sampai tanggal 11. Nah, di dalam bazar itu nanti juga melibatkan perwakilan dari seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, termasuk itu juga ada pentas seninya. Nah, Mbak Dinda Kirana ini kan termasuk dari komunitas DKD ya. Harapan kami, dan ini Mas Ketua DKD ini juga kami gandeng untuk menjadi bagian dari kepanitiaan sub Porprov di Kabupaten Jepara. Sehingga harapan kami teman-teman komunitas ini ya punya ikut andil, punya ruang untuk ayo kita sama-sama melalui olahraga, kesenian, perekonomian. Nah, harapan kami, karena ini kita nunggu menjadi tuan rumah Porprov belum tentu 20 tahun bisa lagi gitu. Betul Pak Samsul. Iya, ini keren dan luar biasa ya kalau kita sudah berbicara tentang tuan rumah ya, kayaknya membayangkannya aja sudah seperti apa nanti ya, dan persiapan supaya Jepara ini menjadi kota kebanggaan baik dari masyarakat Jepara sendiri ataupun masyarakat luar Jepara ya, kita wujudkan dan kita tunjukkan sebagus mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jepara ini, baik dari semua lini, seni budaya, juga seperti yang Pak Samsul sampaikan tadi, ekonomi, wisata. Ini adalah potensi milik Jepara yang patut kita banggakan dan patut kita tunjukkan, begitu ya Pak Samsul ya. Untuk persiapan tadi sudah disampaikan bahwa ada bazar, kemudian penutupan tanggal 11 bulannya apa Mas?
Agustus. 11 Agustus. Itu kayaknya untuk openingnya aja, pembukaannya aja. Kayaknya kalau kita nggak lain dari yang lain untuk membuat sesuatu yang heboh gitu, kayaknya ini bukan Jepara deh. Pokoknya Jepara harus heboh gitu ya. Hebohnya heboh dalam arti yang positif. Nah, ini pasti butuh sinergitas, butuh tenaga ekstra, butuh kesiapan yang sangat luar biasa dari pihak KONI sendiri ataupun masyarakat seluruhnya. Baik sinergitas antara pemerintah dengan semuanya, semua lini stakeholder dan lain sebagainya. Sampai detik ini, Pak Samsul, kesiapan-kesiapan itu apakah sudah berapa persen begitu, kita pengen mengetahui? Ya, jadi ini Mbak, dalam hal Porprov di Kabupaten Jepara ya, ini kami bedakan jadi dua. Jadi berkaitan dengan persiapan kontingen, karena ini apalagi target Bapak PJ Bupati ini nggak main-main. Jadi 10 menjadi 5 besar di Jawa Tengah kan. Nah, ini persiapan atlet agar nanti di dalam pertandingan Porprov tentu bisa berprestasi maksimal. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan penyelenggaraan. Nah, di dalam kepanitiaan itu kalau di Jawa Tengah itu kan panitia besar Porprov ya. Kalau di Jepara itu di kabupaten, tingkat kabupaten kan ada 6 kabupaten itu sub PB Porprov. Nah, ini ketuanya Pak Sekda, Pak Edi Sudjarniko, ya. Ketua kontingen maupun ketua penyelenggara Bapak Sekda. Nah, kemudian di struktur ke bawahnya melibatkan dari OPD terkait, kemudian dari unsur KONI, unsur dari olahraga, dan beberapa unsur komunitas masyarakat termasuk tadi DKD, kemudian Kadin, komunitas asosiasi usaha ini juga kita libatkan. Ya, harapan kami momentum ini betul-betul di samping memberdayakan komunitas juga bagaimana peluang ini bisa dikelola orang-orang yang memang punya kompetensi di situ. Nah, saya kira dan yang pertama kesiapan dengan kontingen. Ini alhamdulillah teman-teman melalui teman-teman cabang olahraga, atlet dan pelatihnya yang masuk dalam istilahnya Puslatkap. Apa itu, Pak? Pusat Latihan Kabupaten Jepara Emas. Kontingen Kabupaten Jepara ini ada 316 atlet dari 41 cabang olahraga dengan pelatih 63. Ini alhamdulillah melalui fasilitasi pemerintah kabupaten ada insentif selama 5 bulan. Kemudian ini juga kami dampingi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya ya tentu kami ini nggak kepingin nanti pada saat pertandingan ada kecelakaan, enggak semoga aman. Tapi kami harus safe, harus antisipasi. Sehingga bagaimana atlet-atlet kami ini pada saat bertanding itu ya minimal beban psikisnya itu kita minimalisir. Nah, itu jadi kegiatan Puslatkap itu kita mulai bulan Maret. Bulan Maret. Kemarin ya, Pak ya. Nah, bulan Maret sampai pada Juli karena Agustus harus bertanding. Harus sudah bertanding. 3 bulan terakhir, jadi kalau saya hitung mundur Juli, Juni, Mei. Ya. Mei, Juni itu konsepnya adalah desentralisasi. Tiap weekend para atlet dan pelatih itu ngemes Sabtu Minggu. Tapi kalau bulan terakhir ini sentralisasi ya, kalau penempatan tergantung masing-masing cabang olahraga dalam menggembleng para atletnya. Nah, tentu harapan kami melalui fasilitasi ini, melalui kesiapan ini, ya apa yang diharapkan Bapak PJ Bupati tentu memberikan kepuasan bagi masyarakatnya, bagaimana olahraga bisa maju ini. Harapannya bisa kita wujudkan bersama. Itu. Nah, baik. Berkaitan dengan penyelenggaraan, jadi 11 cabang olahraga, 14 tempat. Jadi saya kalau kan sampai apal 11 cabang olahraga itu banyak pertandingannya di
Stadion GBK. Kemudian Bandingan itu ada sepak bola, ada football, ada triathlon. Kemudian dua lagi yang agak jauh itu takraw di sana Olahan. Ya. Kemudian ada lagi di tempat wisata Astana Hinggil di Sumosari. Itu ada sepeda downhill sama eksi. Yang satu lagi itu di jalan raya. Ternyata kita ditambah lagi sepeda jalan raya itu. Iya. Road itu. Jadi memang ini nanti ya harapan kami kita semua bisa sinergi untuk mensukseskan. Iya, semoga Pak Samsul. Dan ini Jepara punya gawe ya, dari mulai bulan April sampai nanti Agustus. Akhir Agustus ini kayaknya Jepara nggak akan bisa santai-santai saja, karena kita harus mempersiapkan segala sesuatu, baik itu persiapan untuk hari jadi kemarin juga sudah dirayakan seperti yang sudah kita lihat begitu meriah, kemudian hari Kartini, hari raya Idul Fitri, dan setelah itu mungkin latihan terus dilakukan, penggemblengan terus dilakukan, target kemenangan semoga kita menjadi juara umum itu selalu menjadi harapan ya, karena tuan rumah gitu loh ya. Dan kira-kira dari Pak Samsul sendiri untuk meraih juara umum itu ada harapan nggak sih? Untuk cabang olahraga apa yang kira-kira nanti bisa diprediksi mendapatkan medali emas gitu? Oh iya. Jadi kalau juara umum nggak mungkin. Sampai gitu ya? Kan nggak mungkin karena ya semua dari aspek itu kita kalah. Iya. Jadi tentu dominasi Jawa Tengah itu kan Semarang dan kota Semarang dan Solo. Jadi yang memang biasanya kalau di Jawa Tengah ibu kotanya itu kan Semarang ya. Anak atlet yang dari luar daerah yang bagus-bagus itu biasanya kuliah kemudian membela di Semarang. Kemudian juga Solo iya. Dan dukungan anggaran juga fantastis gitu. Yang dari sana itu ya. Iya. Kita ini nggak ada sepertiganya, nggak ada gitu. Nah, maka tetapi kami juga cukup bangga melalui semangat kultur masyarakat Jepara itu ya rata-rata nggak matre. Ini sesuatu kekuatan yang menurut kami tepos liro begitu ya. Ayo kita lebih bangga membela daerahnya sendiri daripada hanya sekedar mencari materi semata. Ini semangat yang dimiliki teman-teman. Ya kayak takraw itu kan sebenarnya banyak yang menggoda. Iya. Kayak karate itu kan dominasi prestasi kan di Jepara untuk yang tingkat Jawa Tengah. Nah, itu salah satu pembuktian. Ya kalau ada 1-2 yang pindah, ya menurut saya sih bukan karena faktor semata-mata duit ya, tetapi biasanya di internalnya ini ada ketidakcocokan internal cabang olahraga. Yang kadang-kadang kami di KONI juga agak kerepotan. Ada ini potensi semua. Tapi kita patut bangga ya Pak punya potensi di takraw, di cabang olahraga karate juga. Mungkin ada cabang olahraga renang juga nanti? Ada. Nah renang kita juga bisa dibanggakan nih Jepara. Keren banget renangnya ini. Ya ini kalau renang masih butuh proses panjang Mbak. Jadi ya memang ini yang kami agak sayangkan ya, medali paling banyak itu kan medali emas. Tetapi potensi yang bisa kami miliki itu hanya paling dari 40 sekian itu hanya 3. Nah ini karena memang ketuanya kebetulan Mas Ajar. Mas Ajar ini baru mungkin dalam 3 tahun terakhir baru melakukan banyak pembenahan. Jadi kalau apalagi atlet renang itu kan nggak bisa setahun 2 tahun kemudian jadi jadi perenang nasional kan nggak bisa. Prosesnya harus kalau melihat prosesnya dari teman-teman PRSI Jepara hari ini yang dilakukan untuk bicara prestasi jangka panjang, menurut kami sangat bagus. Dan on the track apa yang dilakukan Mas Ajar dan teman-teman gitu. Nah ini yang menurut kami sebelum Mas Ajar itu ya mungkin ya beda lah, jadi ada harapan. Tapi kalau mau dipaksa di Porprov saya kira mungkin belum kan.
kecuali kalau beli atlet jadi beda ceritanya. Tapi kita semua berharap ya Pak Iya. Samsul, karena kita tuan rumah, setidaknya ada prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Jepara ini, karena Ini kita bagaimanapun bangga loh Mbak. Uh-uh. Jadi kalau ini yang harus dipahami ya. Memang KONI itu indikatornya itu ranking Porprov itu apa? Porprov itu ranking berapa? Kalau itu rankingnya katakanlah turun sudah, kerja penataan 4 tahun itu nggak ada artinya. Tetapi kadang-kadang yang nggak dipahami oleh masyarakat hanya melihat angka. Prestasi itu kan selaras dengan pembiayaan. Ya. Jadi ada salah satu kabupaten, saya tidak perlu sebutkan nama kabupaten. Ya, anggarannya ya 2 kali lipat dari Jepara lah. Gitu. Tetapi tidak ada pembinaan. Oh. Jadi mana daerah mana beli, Ada. mana daerah beli. Jadi pembelian atlet bukan pembinaan atlet. Nah, maka kan Ada kami- kejadian seperti itu ya Pak Ya, di beberapa kabupaten. iya. Yang pengen ngejar itu tadi ranking 1, Ranking 2, 1, 3, 4. Nah, alhamdulillah melalui semangat dari para cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara dan didukung atlet dan pelatihnya, sudah kita percaya melalui masyarakat kita sendiri melalui proses itu pembinaan dan intensitas persiapan itu kita akan bisa meraih meskipun tidak ranking 1. Ya, semoga. Tetapi bagaimana kita meyakini kesiapan dan persiapan ini dan semangat kedaerahan ini, nah itu yang akan menjadi optimisme kita untuk bisa berprestasi lebih. Amin, semoga ya. Kita sebagai masyarakat Kota Jepara dan saya sendiri ketika dihubungi Pak Samsul langsung merasa semangat gitu, berapi-api karena ini adalah Jepara dan kita menjadi tuan rumah KONI gitu loh. Kira-kira apa sih nanti greget yang akan kita tampilkan untuk acara pembukaan sampai cabang-cabang olahraga di Porprov ini nanti. Dan tentunya tadi seperti yang Pak Samsul sampaikan, ada kendala ini di pembiayaan. Sampai saat ini ya, kira-kira apa sih yang diharapkan atau yang diinginkan dari Ketua KONI sendiri Pak Samsul, antara sinergitas dari masyarakat dengan pemerintah tentang cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jepara ini Pak Samsul, harus bagaimana begitu loh?